Ratna turun dari angkot yang penuh sesak di sudut kawasan Pondok Indah, kawasan paling elit di Jakarta. Di usia pertantai 2 tabu. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan rindang hingga tiba di depan gerbang megah villa keluarga Bagas. Rumah itu bagaikan istana modern 3 lantai dengan taman yang terasa seperti taman, kolam renang olimpik, dan garasi untuk mobil mewah. Ratna baru bekerja di sana selama seminggu sebagai pembantu rumah tangga menggantikan Bu Lastri yang telah pensiun setelah 20 tahun mengabdi. Ratna, kamu sudah datang? Wulan menyapanya. Pengurus rumah yang sudah 15 tahun bekerja di sana, perempuan berusia 50-an dengan pembawaan tegas dan aturan yang ketat. Hari ini kamu bersihkan lantai atas, tapi hati-hati dengan kamar. Farel sudah 12 tahun dan susah diatur. Dia tidak suka ada yang menyentuh barang-barangnya. Ratna menaiki tangga marmer, memperhatikan lukisan-lukisan massal di dinding dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Semua yang ada di rumah itu memancarkan kemewahan, namun ada sesuatu yang terasa dingin dan mati. Seolah-olah ini museum, bukan rumah. Ketika tiba di koridor lantai 2, mendengar pertengkaran dari kamar di ujung lorong. Farel, kamu mau terlambat ke sekolah? Suara berat seorang pria dewasa terdengar jelas. Aku tidak mau pergi. Jawaban itu datang dari suara anak muda yang penuh amarah. Ini bukan soal mau atau tidak. Kamu harus pergi. Untuk apa? Supaya dapat nilai jelek lagi. Ratna berhenti di depan pintu yang terbuka sedikit dan melihat seorang pria tinggi, berambut abu-abu mengenakan jas mahal, sedang berusaha membujuk seorang anak laki-laki berambut ikal gelap untuk bersiap-siap ke sekolah. Farel, nilaimu tidak membaik karena kamu tidak berusaha. Aku sudah berusaha, tapi aku tidak bisa mengerti apapun. Semua orang di keluarga kita selalu cerdas. Masalahnya kamu tidak fokus. Anak itu menundukkan kepala dengan pasrah. Baik, ayah. Aku akan ke sekolah. Pria itu keluar dari kamar dengan tergesa-gesa hampir menabrak Ratna di koridor. Maaf. Kamu pembantu baru. Ya? Pak Ratna Bagas. Selamat datang di keluarga ini. Ia melirik jam tangannya. Ada rapat 2 menit lagi. Apa? Bicara dengan bulat. Bagas adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Seorang pria yang membangun kerajas bisnis dari nol, namun bekerja sitosas jam sehari dan jarang ada di rumah. Ia kehilangan istrinya 5 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Dan sejak saat itu ia tenggelam dalam pekerjaan untuk menghindari rasa sakit yang tak tertanggungkan. Setelah Bagas pergi, Ratna mendengar isak tangis dari dalam kamar. Ia mengetuk pintu pelan-pelan. Boleh masuk. Siapa? Aku Ratna, pembantu baru. Masuk. Ratna membuka pintu dan menemukan Farel duduk di tempat tidur. Masih memakai pi, matanya merah karena menangis. Kamarnya sangat besar penuh dengan video game, komputer, dan buku-buku mahal. Namun, tersesat di tengah semua kemewahan itu. Hai, Farel. Aku Ratna. Hai, kamu tidak mau ke sekolah hari ini. Farel menggelengkan kepala. Aku benci sekolah itu. Kenapa? Karena di sana semua orang lebih pintar dari aku. Siapa yang bilang kamu tidak pintar? Semua orang, ayahku, guru-guruku. Timan. Ratna memperhatikan anak itu lebih seksama. Matanya cerdas, tapi penuh kesedihan. Tangannya selalu bergerak. Ketika ia berbicara, seolah-olah ia perlu menggerakkan tangan untuk berpikir. Farel, boleh aku ceritakan sebuah rahasia? Anak itu menatapnya
dengan penasaran. Rahasia apa? Waktu aku seusiamu, semua orang juga menganggapku bodoh. Serius. Di sekolah aku selalu mendapat nilai paling buruk di kelas. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku menemukan bahwa aku tidak bodoh. Hanya belajar dengan cara yang berbeda. Farel mengerutkan dahi. Maksudnya ada orang yang belajar dengan membaca, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan melakukan. Setiap orang punya caranya sendiri. Lalu apa caramu? Ratna aku belajar dengan bercerita. Aku mengubah segalanya menjadi cerita. Agar bisa mengingatnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya, matematika daripada menghafal rumus. Aku menciptakan cerita kecil. Dengan angka-angka itu. Mata Farel bersinar. Penuh minat. Kamu bisa mengajariku? Bisa. Tapi sekarang, kamu harus ke sekolah dulu. Aku tidak mau. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Kamu ke sekolah hari ini. Perhatikan pelajaran yang kamu kesulitan. Dan ketika pulang, aku akan membantumu belajar dengan caraku. Farel berpikir sejenak. Janji. Anak itu bangkit dan mulai bersiap-siap untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ada seseorang yang sungguh menawarkan bantuan kepadanya. Sementara Farel mandi, Ratna mengamati kamarnya. Di rak-rak buku. Ratusan buku yang jelas tidak pernah dibuka. Di meja tumpukan pekerjaan rumah yang penuh coretan dan nilai. Di tempat sampah lembar. Ulangan dengan nilai T, 4, dan 5. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku catatan tersembunyi di bawah tempat tidur. Ratna mengambilnya dan membolak-baliknya. Isinya penuh dengan gambar-gambar luar biasa, robot yang sangat detail, pemandangan fantastis. Anak ini memiliki kreativitas menakjubkan. Kamu suka gambar-gambarku? Farel muncul di belakangnya. Sudah berpakaian lengkap untuk sekolah. Indah sekali. Kamu sangat berbakat. Ayahku bilang menggambar itu buang-buang waktu. Ayahmu salah. Seni mengembangkan kecerdasan. Serius. Yang pandai menggambar. Biasanya juga bagus dalam geometri, ilmu, pengetahuan alam, dan sejarah. Tapi aku buruk dalam semua itu karena belum ada yang mengajarimu dengan cara yang tepat untukmu. Farel mengambil untuk pertama kalinya dengan semangat untuk pulang dari sekolah. Ratna, kamu sekolah sampai kelas berapa? Pertanyaan itu membuat Ratna sedikit terkejut. Berhenti di kelas SMA. Kenapa? Ratna ragu sejenak. Bagaimana menjelaskan kepada anak 12 tahun bahwa ia hamil di usia setonsas, diusir dari rumah, dan terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja. Kadang hidup memaksamu membuat pilihan-pilihan yang sulit. Tapi sudah kembali belajar, sedang kembali. Sekarang aku ikut kejar paket C malam hari dan mau kuliah. Impianku kuliah. Jurusan pendidikan. Aku ingin jadi guru. Kamu sudah jadi guru. Setidaknya. Ratna terharu dengan kata-kata. Terima kasih. Farel, sekarang pergi ke sekolah sebelum kamu terlambat. Baik, sampai siang. Pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Farel keluar dari rumah dengan senyuman. Sepanjang hari, saat membersihkan rumah, Ratna terus memikirkan anak itu. Mengenali dalam diri Farel rasa frustrasi yang sama yang pernah ia rasakan di masa kecil. Perasaan dianggap bodoh. Padahal sebenarnya hanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Siang, Farel pulang dari sekolah. Membawa tas yang berat dan ekspresi yang hancur.
Bagaimana tadi? Tanya. Ratna. Buruk sekali. Aku dapat nilai 0 dalam ulangan matematika. 0. Tidak mengerti apapun. Persamaan linear satu variabel. Coba. Aku lihat. Ratna mengambil lembar ulangan itu dan menganalisisnya. Soal-soalnya sederhana, tapi disajikan dengan cara yang sangat abstrak. Farel, kamu tahu apa itu? Timbangan. Kalau begitu, kamu sudah mengerti persamaan. Maksudnya, Ratna membawa Farel ke dapur dan mengambil timbangan dapur lama. Bayangkan, timbangan ini adalah sebuah persamaan sen. Di satu sisi ada X3, di sisi. Ia meletakkan beban di kedua sisi timbangan. Agar timbangan Seimbang, X harus bernilai berapa? Farel berpikir sambil mengamati timbangan. 4. Karena patraseptu. Wah. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Persamaan adalah mencari berat yang hilang agar timbangan seimbang. Selama ajam, Ratna mengajarkan persamaan menggunakan timbangan, buah-buahan, dan mainan. Farel memahami semuanya dengan cepat. Kenapa guruku tidak menjelaskan seperti ini? Karena dia tidak tahu bahwa kamu perlu melihat dan menyentuh untuk belajar. Dan kamu tahu aku menduga. Begitu. Kamu banyak menggerakkan tangan. Saat bicara, menggambar untuk menjelaskan sesuatu dan belajar lebih baik ketika melihat contoh nyata. Itu benar. Bagaimana kamu bisa menyadarinya? Karena aku juga seperti itu. Malam itu, saat makan malam, Farel menceritakan kepada ayahnya tentang pelajaran bersama. Ratna. Ayah, aku belajar persamaan hari ini. Bagas menatapnya dengan terkejut. Belajar bagaimana? Ratna mengajariku. Pakai timbangan. Jauh lebih mudah. Pembantu itu mengajarimu matematika. Iya. Dia sangat cerdas. Bagas mengerutkan dahi. Farel, kamu tidak boleh mengganggu karyawan dengan PRMU, tapi dia yang menawarkan diri untuk membantu. Meskipun begitu, itu bukan tugasnya. Untuk itu, kamu punya guru les. Guru lesu membuatku makin bingung. Kalau begitu kita ganti guru lesnya. Aku tidak mau ganti. Ratna yang terus membantuku. Bagas menghela napas. Nak, Ratna punya pekerjaannya sendiri. Dia tidak bisa terus-menerus menghabiskan waktu untuk PRMU. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Farel sedih, tapi tidak menyerah. Keesokan paginya ia mencari Ratna. Sebelum berangkat sekolah, Ratna, ayah bilang kamu tidak boleh membantuku lagi. Aku tahu Wulan sudah memberitahuku, tapi aku tetap ingin terus belajar denganmu. Ratna menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu Pulang sekolah. Cari aku di area belakang. Kalau tidak ada orang di kita belajar sebentar. Boleh? Boleh. Rahasia kita berdua. Sejak hari itu, Farel dan Ratna membangun rutinitas. Setiap sore, mereka bertemu di area belakang, di gudang, atau di taman belakang untuk belajar. Ratna menemukan bahwa Farel sebenarnya sangat cerdas. Hanya memiliki cara belajar yang berbeda. Ia mengajarkan bahasa Indonesia melalui cerita-cerita petualangan, ilmu, pengetahuan alam menggunakan eksperimen sederhana dengan bahan-bahan dapur dan geografi melalui narasi perjalanan. Ratna, bagaimana kamu bisa tahu banyak hal padahal hanya sekolah sampai kelas? Bu, karena aku tidak pernah berhenti belajar sendiri. Aku banyak membaca, mencari informasi, ikut kursus online. Kursus apa? Pendidikan, psikologi, anak, metode pengajaran alternatif. Wah, kamu seperti guru rahasia, Ratna. Kurang lebih.
Kenapa kamu tidak kuliah? Ratna menjadi serius karena di usia saya tahun aku hamil dan bayinya anakku meninggal di usia 2 tahun. Lek. Far. Terkejut. Aku turut berduka. Itulah kenapa aku merasa terhubung denganmu. Sekarang dia seharusnya seusiamu. Itukah alasanmu membantuku? Aku membantumu karena kamu layak mendapatkannya. Setiap anak berhak memiliki seseorang yang percaya padanya. Farel memeluk Ratna. Terima kasih sudah. Aku akan selalu percaya. Pelajaran rahasia itu terus berlanjut. Ratna menemukan bahwa Farel tidak hanya memiliki kesulitan belajar, ia juga memiliki tanda-tanda keberbakatan di beberapa bidang, terutama seni dan penalaran spasial. Farel, kamu pernah tes PIKU? Pernah? Hasilnya palabimu di bawah rata-rata? Tidak mungkin, kamu sangat cerdas. Tidak. Juga iya tesnya yang salah, maksudnya tes IQ tradisional tidak mengukur semua. Bentuk kecerdasan kamu memiliki kecerdasan visual spasial kinestetik dan kreatif itu ada tentu Howard Gardner. Mengidentifikasi delan jenis sekolah hanya menghargai 2 di antaranya. Ratna menjelaskan kepada Farel tentang kecerdasan majemuk itu. Ia terpesona ketika mengetahui bahwa cara berpikirnya bukan cacat, melainkan perbedaan. Maksudmu aku bisa cerdas dengan caraku sendiri? Bukan hanya bisa. Kamu memang sangat cerdas. Nilai-nilai Farel mulai membaik secara bertahap. Pada ulangan matematika kedua, ia mendapat 6. Pada ulangan ketiga, Delan. Ayah, lihat nilaiku. Ia memperlihatkan dengan bangga saat makan malam. 8. Bagaimana kamu bisa? Aku belajar keras sendiri. Farel ragu menyebut metodenya. Metode apa? Aku mengubah segalanya menjadi cerita dan gambar. Bagas penasaran. Siapa yang mengajarimu itu? Aku belajar sendiri. Bagus nak, teruskan. Namun keberhasilan Farel menarik perhatian di sekolah. Guru matematikanya, Bu Kartini, merasa heran dengan peningkatan nilai yang tiba-tiba. Farel, bisakah kamu jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan persamaan ini? Tentu Bu Kartini. Ini seperti timbangan. Di satu sisi ada X5, di sisi lain ada stalas. Agar seimbang, X harus bernilai situ. Bu Kartini mengerutkan dahi. Itu bukan metode yang ia ajarkan. Di mana kamu belajar cara menyelesaikan seperti ini? Aku menemukannya sendiri. Menemukannya sendiri? Iya, aku membayangkan angka-angka itu sebagai benda nyata. Kartini menjadi curiga. Seorang anak tidak mungkin mengembangkan metode pengajaran sendiri. Farel, ada yang membantumu di rumah? Tidak, Bu. Aku belajar sendiri. Kamu yakin? Yakin. Namun, Bu Kartini tidak percaya. Source itu. Ia menghubungi Bagas. Pak, Bagas, saya perlu berbicara mengenai Farel. Ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya, dia sangat baik. Nilainya meningkat secara luar biasa. Syukurlah. Tapi saya penasaran. Dia metode belajar yang bukan dari kami. Ada yang membantunya di rumah. Bagas berpikir sejenak. Dia punya guru les. Saya sudah menghubungi guru lesnya. Beliau bilang Farel tidak masuk 5 kali pertemuan terakhir. Apa tidak masuk? Katanya sedang sakit. Bagas kebingungan. Farel tidak sakit. Saya akan selidiki dan hubungi kembali. Malam itu, Bagas mengkonfrontasi Farel. Nak, Kamu. bohong kepada guru lesmu? Farel memerah. Karena aku tidak suka les dengannya. Lalu bagaimana kamu belajar selama ini? Sendiri. Farel, jangan bohong padaku. Nilai tidak bisa meningkat tiba-tiba. Begitu saja. Anak itu menundukkan kepala. Aku sudah berjanji tidak akan
cerita. Berjanji kepada siapa? Farel terdiam. Nak, ada yang membantumu, kan? Ayah, tolong jangan marah. Aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Farel menarik napas dalam-dalam. Ratna yang membantuku. Pembantu itu? Iya. Dia lebih cerdas dari semua guruku digabungkan. Bagas terkejut. Sejak kapan? Sudah. Sebulan. Dan di mana kalian belajar? Sembunyi-sembunyi di area belakang, di taman, di gudang. Aku sudah melarangmu mengganggu Ratna, tapi dia yang bersikeras membantuku, dia bilang. Aku mengingatkannya pada anaknya. Anaknya yang meninggal waktu masih kecil. Karena kanker. Bagas tersentuh. Ia tidak tahu bahwa Ratna pernah kehilangan seorang anak. Farel, meskipun begitu, ini tidak benar. Kenapa tidak? Bagas tidak tahu harus menjelaskan tanpa terdengar diskriminatif. Bagaimana mengatakan bahwa seorang pembantu tanpa pendidikan formal tidak seharusnya mengajari anaknya karena dia punya tanggung jawab lain. Tapi dia suka mengajariku mengajar lebih baik dari siapapun. Bagaimana kamu tahu dia mengajar dengan baik? Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar memahami. Bagas merasa bersalah. Ia tidak pernah punya kesabaran untuk membantu anaknya mengerjakan PR. Farel, besok kita bicara dengan Ratna. Ayah tidak akan memecatnya, kan? Tidak akan memecat. Hanya ingin bicara. Keesok paginya, Bagas mencari Ratna di ruang cuci. Ratna, boleh aku bicara sebentar? Tentu, Pak. Bagas. Mereka berjalan ke Farel belajar. Ratna menjadi tegang. Maaf, Pak. Saya tahu saya seharusnya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya melihat dia menderita dan karena saya sangat menyukai mengajar. Suka mengajar. Selalu dari kecil saya main-mainan. Sekolah-sekolahan, bermimpi jadi guru. Lalu kenapa tidak jadi guru? Ratna ragu. Sejenak. Hidup membawa saya ke jalan lain. Jalan seperti apa? Ratna menarik napas dalam. Saya hamil di usia sutalas. Harus berhenti sekolah untuk bekerja. Bagas terkejut. Dan bayinya. Anak saya meninggal di usia 2 tahun. Lekin innalillahi pasti sangat berat. Berat sekali tapi juga mengajarkan banyak hal tentang anak-anak, tentang pendidikan, tentang kasih sayang. Dan kamu benar-benar yakin bisa membantu Farel? Bisa, Pak. Farel itu tidak bodoh. Dia berbakat istimewa di beberapa bidang dan punya kesulitan di bidang lain. Bagas terkesan dengan analisis Ratna. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Dari mengamatinya dan dari ilmu yang saya belajar di mana? Saya ikut kursus pendidikan online, baca buku psikologi, cari informasi di internet. Bagas menyadari bahwa ia telah meremehkan Ratna sepenuhnya. Ratna, boleh aku mengajukan sebuah tawaran? Tawaran apa? Bagaimana kalau kamu menjadi tutor resmi? Farel. Maksudnya bukan lagi sebagai pembantu, tapi bertanggung jawab penuh atas JIS. Ratna terkejut. Pak Bagas, saya tidak punya ijazah. Kamu punya pengetahuan, dan yang lebih penting, kamu punya kesabaran dan kasih sayang. Lalu urusan kebersihan. Rumah kita rekrut orang lain dan gajimu 3 kali lipat. Ratna tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak, saya menerima tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya ingin menyelesaikan pendidikan saya. Saya perlu belajar malam hari. Tidak masalah. Dan saya ingin Farel menjalani evaluasi psikopedagogis yang lengkap. Untuk apa?
untuk mengidentifikasi secara tepat profil belajarnya. Ada lagi, saya ingin kebebasan penuh untuk mengembangkan metode yang dipersonalisasi untuknya. Kamu punya itu semua? Menangis terharu. Terima kasih. Sudah mempercayai saya. Terima kasih. Sudah menyelamatkan anakku. Kabar promosi Ratna menyebar ke seluruh rumah. Wulan, pengurus rumah itu sangat geram. Pak Bagas. Bu, dengan segala hormat ini, tidak benar. Kenapa tidak benar, Wulan? Ratna, itu pembantu tidak bisa tiba-tiba jadi tutor begitu saja. Dia punya kompetensi untuk itu. Kompetensi. Dia bahkan hampir tidak tamat SD. Wulan, dia sudah membantu Farel selama berminggu-minggu. Nilainya meningkat drastis. Mungkin kebetulan saja. Bukan kebetulan. Itu kompetensi. Wulan kesal. Pak, keluarga Bagas selalu punya karyawan yang berkualifikasi. Apa kata tetangga nanti? Mereka akan berpikir bahwa saya mempekerjakan orang terbaik untuk membantu anak saya. Pak, ini akan jadi masalah. Dan Wulan tidak salah. Dalam kabar itu menyebar kalangan elit Pondok Indah. Pada hari Kamis, saat arisan siang hari, para ibu sosialita tidak membicarakan hal lain. Kalian dengar? Bagas mempekerjakan pembantu untuk mengajari anaknya. Komentar Yolanda. Tidak percaya? Jawab Herlina, seorang pembantu. Benar, Wulan. Sendiri yang cerita padaku. Sungguh terlaluan. Anak orang kaya harus punya guru berpendidikan. Setuju sekali. Bagas pasti sedang tidak waras. Mungkin karena kesepian. Spekulasi, Marlina. Nimo tahun menduda. Wajar kalau dia butuh perhatian, tapi bukan alasan untuk melakukan hal gila dengan anaknya. Balas, Yola, ada yang perlu bicara padanya. Simpul Harlina. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Uti. Sri Urti, ibu Bagas. Seorang perempuan, si tintaan yang kaku dan konservatif yang tinggal di villa yang lebih besar lagi. Di kawasan yang sama. Bagas, cerita apa? Ini tentang kamu mempekerjakan pembantu. Untuk mengajari cucuku? Tanyanya lewat telepon. Bu Ratna adalah orang yang kompeten. Dia pembantu rumah tangga. Dulunya pembantu, sekarang tutor. Bagas, kamu sudah hilang akal belum, Bu? Farel belum pernah sepintar ini di sekolah. Itu kebetulan bukan? Bukan. Ratna punya metode khusus. Metode apa yang bisa dimiliki perempuan tanpa pendidikan? Bu, ibu sedang berprasangka. Berpraka? Aku realistis. Orang dengan posisi kita tidak mencampur aduk pekerjaan rumah tangga dengan pendidikan. Kenapa tidak? Karena memang tidak lazim. Begitu. Bayangkan apa yang akan dipikirkan orang di arisan, di bisnis, di sekolah anak itu. Mereka akan berpikir bahwa aku lebih peduli pada kesejahteraan anakku daripada penampilan. Uti frustrasi. Bagas, kamu perlu memikirkan reputasi keluarga. Aku perlu memikirkan kebahagiaan anakku. Keduanya berjalan beriringan. Tidak selalu, Bu. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial terus meningkat. Setiap harinya, Bagas menerima telepon dari teman-teman yang khawatir, rekan bisnis yang tidak nyaman, dan kenalan-kenalan yang menawarkan bantuan untuk menemukan tutor yang tepat. Bagas, kami dengar kamu kesulitan mencari guru untuk Farel. Rekan bisnisnya. Aku tidak kesulitan. Aku sudah menemukan tutor yang luar biasa. Tutor. Siap. Orang yang sangat kompeten. Lulusan mana? Lulusan? Kompetensi nyata. Darmawan kebingungan. Maksudnya, nilai Farel meningkat 1%. Itu yang penting.
Tapi Bagas, pendidikan itu urusan serius. Tidak bisa. Asal-asalan. Aku tidak asal-asalan. Aku bisa rekomendasikan guru yang luar biasa. Lulusan Universitas Indonesia S2. Pendidikan. Sedang S3 di Belanda. Terima kasih, tapi tidak perlu. Pendidikan anak bukan main-main. Bagas menyadari semua orang mempertanyakan keputusannya, namun bukti-buktinya ada di depan mata. Dalam 2 bulan belajar bersama Ratna, Farel sudah tidak bisa dikenali lagi. Ayah, aku dapat nilai sesuai dalam bahasa Indonesia. Farel memperlihatkan dengan antusias saat makan malam Jumat. Bagaimana caranya? Ratna mengajariku menulis karangan dengan bercerita. Cerita seperti apa? Dia bilang setiap karangan punya 3 bagian seperti sebuah petualangan, perkenalan sang pahlawan, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana dia menyelesaikannya. Bagas terkesan, apa tema karangannya? Pahlawanku yang paling hebat. Aku menulis tentang ayah. Hati Bagas terasa hangat. Tentang aku? Iya, aku tulis bagaimana ayah membangun perusahaan dari nol. Bagaimana ayah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untukku. Bagaimana ayah tetap kuat meskipun sedih karena kangen pada ibu. Bagas memeluk anaknya dengan haru. Kalinya, ia menyadari bahwa anak itu benar-benar memperhatikan dan mengaguminya. Dan Ratna membantumu. Menulis ini. Dia hanya mengajariku cara mengorganisir ide-ide. Semua kata-katanya dari aku sendiri. Bagas pergi mencari Ratna di ruang kerja kecil yang diimprovisasi untuknya di ruang belakang. Ratna, boleh aku ganggu? Tentu, Pak. Bagas, aku ingin berterima kasih. Atas apa? Karena telah mengembalikan anakku. Maksudnya, Farel belum pernah sebahagia ini, sepercaya diri ini. Dia sedang menjadi anak yang seharusnya dia. Ratna tersenyum. Dia selalu istimewa. Hanya butuh seseorang yang bisa melihat itu. Kamu yang melihatnya. Karena Setu rasanya dihakimi dari penampilan atau dari kesulitan yang dimiliki. Bagas mengerti, Ratna dihakimi karena ia pembantu, sama seperti Farel. Dihakimi karena kesulitan belajarnya. Ratna, kamu melakukan jauh lebih banyak dari sekadar mengajarkan matematika dan bahasa Indonesia padanya. Apalagi kamu mengajarkan harga diri, kepercayaan diri, dan rasa cinta pada diri sendiri. Setiap anak berhak mendapatkan itu, ya. Tapi tidak semua anak seberuntung memiliki seseorang seperti kamu. Mereka saling bertatapan sejenak. Ada koneksi yang tak terucap antara 2 orang yang memahami betapa pentingnya percaya pada potensi manusia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Minggu berikutnya, Uti Sriurti datang ke villa membawa 3 orang temannya, Nuraini, Duyanti dan Sulastri. Semuanya dari kalangan sosialitas. Semuanya dengan pendapat yang sangat tegas soal pendidikan dan status sosial. Bagas, kami kesini untuk melakukan intervensi. Uti Sriurti mengumumkan dengan hikmat intervensi tentang situasi absurd dengan pembantu. Itu. Bu Ratna bukan lagi pembantu, dia tutor Farel. Tutor? Nuraini sinis. Pembantu jadi tutor. Dia punya kualifikasi untuk itu. Kualifikasi apa? Tanya Duyanti dengan nada meremehkan. Ikut kursus Kumon. Dia sedang belajar pendidikan dan punya hasil yang nyata. Belajar di mana? Sulastri merendahkan. Di kursus pinggiran. Bagas merasa marah. Dia belajar di mana pun dia bisa dan mengajar lebih baik dari banyak guru bersertifikat. Bagas. Uti Sriurti menyela dengan tegas.
Kamu tidak bisa mempertaruhkan masa depan cucuku demi sebuah keinginan sesaat. Ini bukan keinginan sesaat. Ini keputusan terbaik yang pernah kubuat. Untuk Farel, keputusan terbaik adalah mempekerjakan guru sungguhan, desak Nuraini. Guru yang lulus dari universitas ternama tambah Duyanti. Dengan referensi dari keluarga-keluarga terpandang lengkap Sulastri yang memahami posisi sosial Farel tutup uti. Sri. Bagas menyadari bahwa ia sedang melawan mentalitas yang sudah sangat mengakar. Kalian tidak mengenal Ratna. Kalau kalian mengenal, kalian akan berubah pikiran. Kami tidak mau mengenal Uti. Sriurti berkata dingin. Kami ingin kamu kembali ke akal sehat. Dan kalau aku tidak mau, Uti Sriurti membuat jeda dramatis, maka kami akan mengambil tindakan. Tindakan apa? Ayahmu meninggalkan 40% saham perusahaan atas namaku. Aku bisa mempertanyakan kompetensi bisnismu jika kamu terus mengambil keputusan yang tidak rasional. Bagas terkejut, Bu. Ibu sedang memeras aku. Aku melindungi Keluarga dan warisan cucuku. Melindungi dari apa? Dari seseorang yang sedang membantunya. Melindungi dari seorang petualang yang mungkin sedang memanipulasi kalian berdua. Ratna bukan petualang. Bagaimana kamu bisa yakin? Tanya Nuraini. Perempuan seperti dia sangat pintar. Perempuan seperti dia miskin, tidak punya keluarga, tidak punya masa depan. Jelas Duyanti selalu mencari kesempatan untuk naik kelas. Dan apa salahnya? Dia ingin memperbaiki hidupnya, masalahnya adalah menggunakan anak kecil untuk itu. Jawab Sulastri. Dia tidak sedang menggunakan Farel. Tentu saja iya. Sriurti bersikeras. Taklukan anaknya dulu, baru sang ayah. Ini konyol itu. Duyanti menambahkan, perempuan cerdas selalu menggunakan anak untuk mendekati sang pria. Keempat, perempuan itu pergi meninggalkan Bagas. Yang gelisah, ia tidak pernah menyangka keluarganya akan sampai sejauh ini untuk menghancurkan Ratna. Malam itu, ia berbicara dengan Ratna di taman. Sementara Ratna membantu Farel dengan proyek IPA tentang gunung berapi. Ratna, aku punya masalah. Masalah apa? Keluargaku sedang menekan aku untuk memecatmu. Ratna pucat. Kenapa? Mereka pikir kamu tidak punya kualifikasi untuk mengajari. Farel. Dan Bapak sendiri. Bagaimana? Aku pikir kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada anakku dalam bertahun-tahun. Lalu apa masalahnya? Bagas menceritakan ancaman ibunya. Ratna, dia bisa mengambil sebagian saham perusahaan dan yang lebih buruk bisa menyebarkan gosip yang merusak reputasi profesionalku. Saya tidak ingin menyebabkan masalah. Kamu tidak menyebabkan masalah. Merekalah yang menciptakan masalah. Mungkin lebih baik saya pergi. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Farel membutuhkanmu. Tapi kalau perusahaan Bapak, perusahaan tidak lebih berharga dari kebahagiaan anak. Ratna terharu. Terima kasih. Sudah mempercayai saya, tapi saya tidak bisa membiarkan Bapak kehilangan segalanya karena saya. Kamu bukan penyebab apapun. Prasangkalah yang jadi penyebabnya. Farel yang pura-pura mengerjakan gunung berapi tapi sebenarnya mendengarkan. Semuanya tiba-tiba ikut bicara. Ayah tidak boleh membiarkan Uti menyuruh Ratna pergi, nak, situasinya rumit. Tidak. Rumit. Aku jadi bahagia. Tanpa dia aku akan sedih lagi. Farel, ada hal-hal yang anak kecil tidak mengerti. Aku mengerti. Uti tidak suka Ratna karena dia dulu pembantu. Tidak adil. Bagas terkejut dengan kedewasaan anaknya.
Memang tidak adil. Nak, kalau begitu lawan ketidakadilan. Itu, kenapa tidak membiarkan mereka? Menyuruh Ratna. Pergi? Ratna memeluk Farel. Sayangku, kadang orang dewasa harus mengambil keputusan yang sulit. Tapi kau sudah berjanji, tidak akan meninggalkanku, dan aku pun tidak akan meninggalkanmu. Meskipun aku pergi dari sini, aku akan selalu jadi temanmu. Aku tidak mau kamu jadi temanku dari jauh. Aku mau kamu jadi guruku di sini. Bagas mengamati adegan itu dan mengambil keputusan. Ratna, kamu tidak akan pergi dari sini. Pak Bagas tidak akan pergi. Kita akan menghadapi masalah apapun bersama-sama. Keesokan harinya, Uti Sri Ursi menjalankan rencananya. Ia menghubungi sekolah. Farel, Pak Hendro. Saya, Uti Sri Urti, Nenek Farel. Bu Uti, ada yang bisa saya bantu? Saya sangat khawatir dengan pendidikan cucu. Saya khawatir kenapa nilainya meningkat drastis. Dan justru itulah yang membuat saya khawatir. Maksudnya, peningkatan yang terlalu tiba-tiba bisa jadi indikasi ada seseorang yang mengerjakan PR-nya. Pak Hendro tertarik. Ibu punya bukti? Saya punya kecurigaan kuat. Anak saya mempekerjakan seseorang yang sama sekali tidak berkualifikasi untuk membantu anak. Itu orang seperti apa? Mantan pembantu. Kepala sekolah itu terkejut. Pembantu yang mengajar tepat. Dan sekarang Farel mendapat nilai terlalu tinggi dibanding rekam jejaknya selama ini. Ini sangat. Bu Uti, itulah kenapa saya menghubungi. Apakah pihak sekolah bisa menyelidiki? Bisa. Saya akan jadwalkan pertemuan mendesak dengan ayah Farel. Dan kalau terbukti ada kecurangan, kami mengambil tindakan disiplin. Bisa sampai dikeluarkan. Uti Sri Urti menutup telepon dengan puas. Rencana berjalan sempurna. Pada hari Jumat, Bagas menerima telepon dari sekolah. Pak Bagas, saya perlu berbicara. Mendesak mengenai Farel. Ada sesuatu yang terjadi. Saya lebih baik tidak bicara lewat telepon. Bisakah Bapak ke sini siang ini? Bagas pergi ke sekolah dengan penasaran dan cemas. Pak Hendro menerimanya di ruang kepala sekolah dengan ekspresi yang sangat serius. Pak Bagas, kami menerima laporan yang serius. Laporan? Apa? Bahwa ada seseorang yang mengerjakan PR Farel. Itu tidak benar. Bagaimana Bapak bisa yakin? Karena saya melihat anak saya belajar setiap hari. Dengan siapa dia belajar? Bagas ragu sejenak dengan tutornya. Apa latar belakang pendidikan tutor itu? Dia sedang belajar jurusan pendidikan. Di mana dia lulus sarjana? Belum lulus. Pak Hendro mencatat semuanya dengan ekspresi tidak setuju. Pak Bagas, saya harus memberikan serangkaian ujian khusus kepada Farel untuk memverifikasi apakah dia benar-benar menguasai materi. Silakan. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Karena kalau tidak, Kami terpaksa mengambil tindakan. Disiplin yang tegas. Tindakan apa? Tergantung tingkat keparahannya. Bisa mulai dari skorsing hingga dikeluarkan. Bagas keluar dari sekolah dengan penuh Shich. Jika Farel tidak lulus ujian, ia bisa dikeluarkan dari sekolah swasta internasional terbaik di Jakarta. Di rumah, ia menceritakan situasinya kepada Ratna. Ratna, sekolah akan menguji Farel. Ujian seperti apa? Ujian tambahan untuk memverifikasi apakah dia benar-benar tahu materinya atau ada yang mengerjakannya untuknya. Ratna menjadi gelisah. Kalau dia tidak lulus, dia akan
lulus. Kamu sudah mengajar dengan benar. Tapi kalau dia gugup, anak yang gugup masih bisa berpikir. Ratna merenung. Kita perlu mempersiapkannya secara psikologis dan saya perlu mengulang semua materi bersamanya di akhir pekan. Selama akhir pekan, Ratna bekerja keras bersama Farel. Ia mengulang semua mata pelajaran menggunakan metode visual dan praktis yang telah ia kembangkan. Farel, hari Senin kamu akan mengikuti ujian-ujian khusus. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar telah mempelajari semua yang kita pelajari bersama. Kalau aku tidak bisa, kamu pasti bisa. Ingat teknik-teknik yang kita pelajari, cerita-cerita kecil, trik-trik visual. Gunakan semuanya. Ubah setiap soal menjadi sebuah petualangan. Kalau aku lupa, tidak akan lupa. Semua yang telah kamu pelajari ada di sini. Ratna menyentuh dada anak itu di hatinya dan di pikirannya. Ratna, kamu akan tetap jadi guruku setelah ujian. Tentu saja, sayangku. Janji, janji. Namun Ratna sangat ketakutan di dalam hatinya. Jika Farid tidak lulus, dialah yang akan disalahkan. Dan anak itu mungkin akan dikeluarkan. Senin pagi sebelum Farel berangkat ke sekolah, Ratna dan Bagas mengantar hingga ke pintu. Nak, ingat apa yang kita bicarakan, kata Bagas. Tetap tenang dan gunakan semua yang sudah kamu. Semuanya pasti baik-baik saja. Atna, kamu sudah siap? Farel memeluk keduanya. Terima kasih sudah percaya padaku. Di sekolah, Farel menghabiskan seharian penuh mengikuti ujian. Ada 6 mata pelajaran berbeda. Matematika, Bahasa Indonesia IPA IPS, Sejarah, dan Bahasa Inggris. Ujian-ujian yang dirancang khusus untuk menguji apakah ia benar-benar menguasai seluruh materi semester ini. Saat ujian matematika, Farel mengingat ajaran Rana. Setiap soal persamaan berubah menjadi timbangan di dalam kepalanya. Geometri berubah menjadi bentuk-bentuk yang pernah ia gambar bersamanya. Pecahan berubah menjadi martabat yang mereka bagi-bagi di dapur. Saat ujian Bahasa Indonesia, ia menggunakan teknik karangan petualangan, mengidentifikasi tokoh, latar, dan konflik, menganalisis teks seolah itu adalah kisah para pahlawan yang menghadapi tantangan. Saat IPA, ia mengingat eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan di taman. Bagaimana tanaman melakukan fotosintesis, bagaimana siklus air bekerja, bagaimana gunung berapi meletus menggunakan soda, kue, dan cuka. Saat IPS, ia menggunakan narasi perjalanan yang diceritakan. Sungai Kapuas mengalir dari pegunungan Muler melintasi Kalimantan. Seperti seorang petualang yang mencari. Saat sejarah, ia menerapkan teknik tokoh. Setiap tokoh sejarah berubah menjadi pahlawan atau penjahat. Dalam narasi besar umat manusia saat Bahasa Inggris, ia menggunakan lagu-lagu dan film-film yang dibawakan Ratna untuk membuat bahasa itu terasa lebih alami dan menyenangkan. Setelah semua ujian, Farel keluar dengan lelah, namun percaya diri. Bagaimana tadi? Ratna bertanya dengan cemas ketika ia tiba di rumah. Kayaknya oke, aku pakai semua yang kamu ajarkan. Aku yakin kamu luar biasa, Ratna. Beberapa soalnya sangat sulit. Tapi kamu berhasil menjawabnya? Berhasil. Aku ubah semuanya jadi cerita. Seperti yang kamu ajarkan. Bagas memeluk anaknya. Padamu. Apapun hasilnya, ayah, kalau aku nilai jelek, ayah akan menyuruh Ratna pergi. Tidak. Hasil ujian tidak mengubah fakta bahwa Ratna adalah
Guru yang luar biasa. 3 hari. Penantian yang menyiksa pun berlalu. Ratna hampir tidak bisa tidur. Gelisah dan Farel bertanya setiap jam. Apakah hasilnya sudah keluar? Kamis? Sore. Pak Hendro menghubungi Bagas. Pak Bagas, hasil ujian Farel sudah ada. Bagaimana? Bapak perlu datang langsung ke sini dan kalau bisa bawa juga tutor. Farel. Bagas menjadi cemas. Nada kepala. Sekolah itu tidak mengungkapkan apapun. Namun permintaan agar Ratna ikut bisa jadi pertanda baik atau buruk. Di sekolah, Pak Hendro menerima Bagas dan Ratna di ruang kerjanya. Di meja tergeletak 6 lembar ujian Farel. Semuanya sudah dikoreksi. Bu, Bagas, Bu. Hasilnya mengejutkan. Mengejutkan bagaimana? Bagas bertanya. Dengan gugup. Farel mendapat nilai luar biasa di semua mata pelajaran. Di matematika nuna di bahasa Indonesia nuna di IPAUPAN seteng di IPS mola di sejarah dan Delan di bahasa Inggris. Bagas menghela napas lega. Ratna mulai menangis terharu. Lebih dari itu, Pak Hendro melanjutkan. Jawaban-jawabannya menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep yang diujikan. Dia tidak menghafal. Dia benar-benar belajar. Jadi dia benar-benar tahu semuanya. Ratna bertanya. Dia tahu lebih dari itu. Beberapa jawaban menunjukkan kreativitas dan penalaran yang jauh di atas yang diharapkan untuk usianya. Kreativitas seperti apa? Bagas ingin tahu. Misalnya, dalam ujian matematika, dia tidak hanya menyelesaikan soal-soal dengan benar, tapi juga menjelaskan penalarannya secara visual menggunakan gambar dan Pak Hendro memperlihatkan salah 1 lembar jawaban. Farel menggambar timbangan-timbangan kecil di samping setiap persamaan dan menjelaskan setiap langkahnya seolah itu adalah sebuah cerita. Dalam ujian IPA, dia menciptakan analoginya sendiri untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Ratna melihat lembar ujian itu dan membaca tulisan Farel. Fotosintesis itu, seperti tanaman, adalah seorang koki yang menggunakan cahaya matahari sebagai bahan utama untuk memasak makanannya. Dan dalam karangan bahasa Indonesia, Pak Hendro melanjutkan. Dia menulis sebuah teks tentang ketekunan yang sungguh luar biasa untuk anak 12 tahun. Bagas membaca teks itu. Namaku Farel dan aku ingin bercerita tentang orang paling berani yang pernah aku kenal. Dia bukan superhero dari film. Dia adalah guruku. Dia mengajarkanku bahwa menjadi cerdas bukan berarti tahu semua jawaban, tapi tidak menyerah ketika kita tidak tahu. Dia menunjukkan bahwa setiap orang belajar dengan caranya sendiri dan itu bukan cacat, itu keistimewaan. Sebelum mengenal Ratna, aku pikir aku bodoh. Sekarang aku tahu bahwa aku hanya butuh seseorang yang percaya padaku. Ratna pernah kehilangan anak yang sangat dicintainya. Tapi dia tidak membiarkan itu membuatnya menjadi pahit. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi cinta. Untuk itulah kenapa dia adalah pahlawanku. Karena pahlawan sejati tidak bisa terbang atau punya kekuatan super. Mereka hanya tidak pernah berhenti percaya pada orang lain. Bagas sangat terharu. Ratna terisat-isat. Pak Bagas, kata Pak Hendro, saya harus meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena saya mempertanyakan kompetensi seorang yang mengajari anak Bapak. Padahal sudah jelas bahwa orang ini memiliki metode pedagogis yang luar biasa. Terima kasih sudah mengakui itu. Lebih dari sekedar mengakui. Saya punya tawaran untuk Bu Ratna. Tawaran apa? Ratna bertanya terkejut. Saya ingin Ibu bekerja bersama kami secara resmi.
Maksudnya sebagai konsultan pedagogis yang ahli dalam metode pengajaran alternatif. Pak, saya tidak punya ijazah sarjana. Ibu punya sesuatu yang lebih baik. Ibu punya hasil nyata dan metodologi yang inovatif. Apa peran saya nantinya? Melatih. Guru-guru kami dalam teknik untuk murid. Dengan profil belajar yang berbeda-beda dan menangani kasus-kasus khusus seperti Farel. Itu adalah impian saya, Ratna berbisik. Kalau begitu terimalah. Saya terima, tapi saya tetap ingin menjadi tutor pribadi Farel juga. Tentu. Bahkan saya ingin ibu mengembangkan modul ajar dengan metode ibu untuk kami. Distribusikan ke sekolah-sekolah lain. Bagas berseri-seri. Ratna, kamu akan merevolusi dunia pendidikan. Saya tidak tahu sampai sebesar itu. Saya tahu, Pak Hendro menegaskan. Tines, Tahun menjadi kepala sekolah, saya belum pernah melihat perubahan yang begitu drastis pada seorang murid. Ketika mereka tiba di rumah, Farel sudah menunggu dengan gelisah. Bagaimana tadi? Kamu dapat nilai sempurna di semua ujian. Bagas mengumumkan. Farel berteriak kegirangan dan melompat ke pelukan Ratna. Kita berhasil. Berhasil. Juara. Kamu luar biasa, Ratna. Kepala sekolah bilang sesuatu tentang kamu. Dia menawarkanku pekerjaan di sekolah. Sesius. Kamu akan jadi guru. Beneran. Sekarang kamu bukan lagi pembantu. Kamu adalah guru. Ratna tersenyum. Aku selalu jadi guru. Sayangku. Hanya butuh seseorang yang memberi kesempatan. Namun, tidak semua kemenangan datang tanpa perjuangan. Sri Urti sangat murka ketika mendengar bahwa Ratna dipekerjakan oleh sekolah swasta internasional paling bergengsi di Jakarta. Ini skandal. Teriaknya kepada teman-temannya saat arisan di klub Kemang. Mantan pembantu jadi guru. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Nuraini. Hampir sersedak tehnya. Perempuan itu memanipulasi semua orang. Lalu anakku, sekarang seluruh sekolah. Uti, kamu yakin dia benar-benar tidak berkualifikasi? Tanya. Sulastri ragu-ragu. Sulastri, kamu meragukan aku? Bukan begitu. Aku hanya berpikir mungkin. Mungkin apa? Mungkin dia memang benar-benar kompeten. Sri Urti menatap Sulastri seolah ia baru saja melakukan pengkhianatan. Sulastri, kamu membela penyusup itu? Aku hanya bersikap rasional. Kalau sekolah mempekerjakannya, pasti ada alasannya. Adalah dia mempesona semua orang. Nuraini menyela. Bagaimana mungkin perempuan biasa bisa mempesona satu institusi penuh? Itu yang menjadi misteri bagiku. Tapi aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Apa yang kamu rencanakan? Duyanti. Aku akan menyelidiki masa lalu perempuan itu sampai ke akar-akarnya. Semua orang pasti punya rahasia yang sembunyi. Sri Urti kembali menyewa detektif swasta Indri. Indri, aku perlu kamu menggali semua informasi tentang Ratna. Bu Uti, kami sudah menyelidikinya sebelumnya dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Cari lebih dalam, gali lebih jauh, kunjungi lingkungan tempat dia tumbuh besar. Bicara dengan mantan pacarnya, mantan rekan kerjanya, mantan majikannya. Ini akan sangat mahal. Aku bayar berapun. Aku mau seluruh kehidupan. Perempuan itu terbuka lebar. Indri menghabiskan 3 minggu menyelidiki Ratna secara menyeluruh, pergi ke kampung pinggiran Bekasi tempat ia dibesarkan, berbicara dengan tetangga, lama mencari teman-teman sekolah, mantan majikan, siapa saja yang mungkin punya informasi yang memberatkan. Akhirnya ia menemukan sesuatu yang
dianggapnya berguna. Bu Uti, saya menemukan beberapa informasi menarik. Apa itu? Ratna hamil di usia 11 tahun dan tidak pernah menikah. Ayah anak itu sudah beristri sempurna. Dia pernah jadi pelakor. Ada lagi anaknya meninggal di usia 2 tahun. Beberapa orang di lingkungannya mengisyaratkan itu karena kelalaian medis dari pihaknya. Mereka bilang dia terlambat membawa anaknya ke rumah sakit. Ketika anak itu sakit, Uti, Sriurti, berseri-seri. Kerja bagus, Indri. Teruskan penyelidikannya. Ada satu hal lagi. Apa? Dia pernah dipecat dari 2 rumah keluarga karena perilaku yang tidak pantas. Perilaku apa? Saya tidak mendapat detail spesifiknya, tapi keluarga-keluarga itu menolak memberikan referensi. Sempurna. Sekarang aku punya amunisi untuk menghancurkan petualang itu. Senin berikutnya, Uti Sriurti datang ke villa. Bagas bersenjatakan dosier lengkap tentang Ratna. Bagas menunjukkan sesuatu yang sangat serius padamu. Uti Sriurti menyebarkan foto-foto, dokumen dan laporan-laporan di meja kerja masa lalu. Sebenarnya dari tutor kesayanganmu itu. Bagas memandangi kertas-kertas itu dengan curiga. Dari mana ibu mendapatkan ini? Penyelidikan profesional yang menyeluruh. Ibu menyelidiki Ratna tentu saja. Itu kewajibanku untuk melindungi keluargaku dari para petualang. Bagas membaca laporan-laporan yang sudah direkayasa itu. Bu, ini tidak mengubah. Bagaimana tidak mengubah? Dia pernah jadi pelakor. Dia masih remaja. Waktu itu, seorang anak yang ditipu dan anaknya meninggal karena kelalaiannya. Menurut siapa? Para tukang gosip. Menurut tetangga-tetangga yang menyaksikan semuanya. Gosip bukan bukti. Bu Bagas, kamu sudah buta. Satu-satunya orang yang berbahaya di sini adalah ibu. Dengan obsesi yang tidak sehat ini, Uti Sriurti murka. Obsesi? Aku melindungimu dan cucuku. Ibu menyebarkan racun dan menghancurkan orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah, Bagas. Buka matamu. Bagas merobek semua kertas itu di hadapan ibunya. Satu-satunya mata yang perlu dibuka adalah mata ibu untuk melihat kebaikan yang telah Ratna lakukan bagi keluarga kita. Uti Sriurti keluar dari rumah sambil bersumpah akan membalas dendam. Kalau Bagas tidak mau mendengar, ia akan mencari orang yang mau mendengarnya. Pada hari Kamis, ia muncul di sekolah Farel dan meminta untuk berbicara dengan Pak Hendro. Pak Hendro, saya perlu berbicara mendesak dengan Bapak mengenai Ratna. Ada apa dengan dia, Bu Uti? Saya menemukan informasi yang sangat serius tentang masa. Informasi apa? Uti Sriurti menceritakan semua versi yang sudah dipuntirnya. Ratna yang lalai dan menyebabkan kematian anaknya sendiri yang pernah berhubungan dengan pria beristri yang dipecat karena perilaku tidak pantas. Bu Uti, ini adalah tuduhan yang sangat serius. Ini adalah fakta yang sudah didokumentasikan. Ibu punya bukti konkret. Uti Sriurti memperlihatkan foto-foto rekayasa dan kesaksian palsu yang dibuat oleh Indri. Pak Hendro menjadi gelisah. Kalau benar, ini benar. Perempuan itu sangat berbahaya. Saya harus menyelidiki tuduhan-tuduhan ini terlebih dahulu, Pak. Perempuan itu sangat pandai memanipulasi. Dia akan berusaha menipu Bapak juga. Meskipun begitu, saya perlu mendengar versinya sebelum mengambil keputusan apapun. Hati-hati jangan sampai terpesona olehnya. Dia sangat cerdik. Uti Sriurti keluar dari sekolah dengan puas. Ia
sudah menanamkan benih keraguan di kepala-kepala sekolah itu. Keesokan harinya, Pak Hendro memanggil Ratna untuk pembicaraan mendesak. Ratna, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal yang cukup sensitif tentang masa lalu ibu. Ratna menjadi tegang. Hal apa? Tentang kematian anak ibu. Wajah Ratna pucat. Seketika. Ada apa dengan kematian anak? Saya? Bagaimana tepatnya dia meninggal? Ratna merasa seperti ditusuk di dadanya. Leukemia pada masa kanak-kanak, ibu. Benar-benar yakin. Maksud Bapak yakin? Bagaimana? Saya adalah ibunya. Saya menghabiskan 2 tahun berjuang melawan penyakitnya. Apakah itu bukan karena kelalaian ibu? Ratna terkejut dan tersinggung. Siapa yang mengatakan hal semengerikan itu? Pak Hendro ragu. Menerima informasi. Dari siapa? Dari sumber mana? Dari sumber yang mengaku. Dapat dipercaya. Sumber apa? Tukang gosip yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan saya. Ratna, kalau itu benar. Kalau benar apa? Bahwa saya membunuh anak saya sendiri. Ratna mulai menangis dengan penuh amarah. Pak, anak saya Raffi menderita leukemia limfoblastik akut. Saya menjual semua perabot saya untuk membayar. Saya bekerja siang dan malam untuk membiayai kemoterapi swasta. Saya tidur di rumah sakit selama berminggu-minggu. Tapi kenapa beberapa orang menyatakan? Kenapa? Karena orang jahat selalu mencari kambing hitam ketika tragedi. Karena lebih mudah menyalahkan seorang ibu muda yang miskin daripada menerima kenyataan bahwa beberapa penyakit tidak ada obatnya. Pak Hendro mengamati keputusasaan Ratna yang tulus dan menyadari bahwa ia berkata jujur. Ratna, maafkan saya karena telah mempercayai tuduhan-tuduhan itu. Pak, kalau Bapak tidak mempercayai saya, lebih baik saya mundur. Saya tidak mau ibu mundur. Saya minta maaf karena telah meragukan ibu. Ratna mengusap air matanya. Saya memaafkan. Tapi saya menuntut untuk tahu siapa yang menyebarkan kebohongan kejam ini. Saya tidak bisa mengungkap sumbernya. Bapak boleh tidak mengungkapnya, tapi saya sudah tahu siapa orangnya. Namun, kerusakan sudah terjadi. Dalam hari, gosip tentang Ratna menyebar bagai api di kalangan elit Pondok Indah. Kalian tahu mantan pembantu yang jadi guru itu ternyata membunuh anaknya sendiri. Marlina bergosip salon kecantikan mewah. Tanya pelanggan di sebelahnya. Karena tidak mau keluar uang untuk dokter spesialis. Sungguh keterlaluan. Dan dia mengajar anak-anak. Begitulah, Bagas sudah benar-benar buta. Gosip itu sampai ke telinga Bagas melalui Darmawan dalam sebuah rapat bisnis. Bagas banyak yang membicarakan hal buruk tentang tutor. Bahwa dia menyebabkan kematian anaknya sendiri karena kelalaian. Bahwa dia punya masa lalu yang meragukan. Bagas murka. Darmawan, ini fitnah murni. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena aku mengenal karakter Ratna dan aku tahu siapa yang menyebarkan kebohongan ini. Bagas, ini sudah mempengaruhi reputasi. Aku tidak peduli dengan gosip. Seharusnya kamu peduli. Beberapa klien sudah mempertanyakan penilaianmu. Biarkan mereka mempertanyakan. Kehidupan pribadinya tidak mempengaruhi bisnisku. Mempengaruhi Bagas. Kita hidup di masyarakat di mana penampilan itu penting. Bagas menyadari bahwa kampanye pencemaran nama yang diorkestrasi oleh Uti Sri Urti mulai menunjukkan efeknya. Di rumah ia menceritakan kepada Ratna
tentang gosip yang beredar. Ratna, ibuku, menyebarkan kebohongan kejam tentangmu. Kebohongan apa? Bahwa kamu menyebabkan kematian Raffi karena kelalaian. Ratna hancur. Bagaimana dia bisa sekejam itu? Karena dia ingin menghancurkanmu. Dengan cara apapun. Pak Bagas, mungkin lebih baik saya pergi dari kota ini. Kenapa? Karena saya tidak kuat dihakimi atas sebuah tragedi yang sudah menghancurkan hidup saya. Ratna, kamu itu sama dengan mengakui kesalahan. Ini bukan mengakui kesalahan. Ini menjaga kesehatan mental saya. Bagas duduk di sebelahnya di sofa. Dan Farel. Dia membutuhkanmu. Farel akan baik-baik saja. Dia sudah belajar mandiri dalam belajar. Ini bukan hanya soal belajar. Dia mencintai Sum. Bisuk seperti seorang ibu. Ratna menangis. Aku pun mencintainya seperti anak sendiri. Tapi kadang cinta berarti melindungi seseorang dengan cara menjauh. Tidak berarti begitu. Cinta berarti melawan mereka yang ingin memisahkan kita. Melawan siapa? Ibumu? Seluruh kalangan sosialita Jakarta. Kalau perlu ya. Ratna menatap Bagas dengan terkejut. Kamu akan melakukan itu, menghadapi semua orang. Demi aku. Kenapa? Bagas ragu sejenak lalu. Berbicara dengan sepenuh hati. Karena aku jatuh cinta padamu. Ratna terkejut sepenuhnya. Apa? Aku jatuh cinta padamu. Ratna, pada kecerdasanmu, kekuatanmu, kebaikanmu, dedikasimu kepada Farel. Bagas, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kita berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Lalu apa? Cinta sejati tidak mengenal kelas sosial. Orang-orang akan bilang, aku perempuan matre, pemburu harta. Orang yang mengenalmu tahu kamu bukan seperti itu. Ratna menjauh. Bagas, aku tidak bisa menerima ini. Itu tidak adil untukmu. Tidak adil. Bagaimana? Kamu akan kehilangan segalanya, keluarga, teman, klien, posisi sosial. Aku akan mendapatkan semua yang benar-benar penting. Kamu dan keluarga yang utuh dan bahagia. Kalau gagal, kalau berhasil, saling bertatapan dengan intens ketegangan emosional yang terasa begitu nyata di antara mereka. Ratna, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa berhasil. Bagas, tolong. Satu kesempatan untuk menunjukkan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Ratna terbelah antara hati yang berdegup, penuh cinta dan akal yang mengingatkannya akan konsekuensinya. Sebelum ia sempat menjawab, Farel muncul. Di ruangan itu, jelas sudah mendengar sebagian dari percakapan mereka. Ratna, kamu benar-benar mau pergi? Aku mendengar kalian bicara. Akan meninggalkan kami. Farel berlari dan memeluk Ratna menangis. Jangan pergi. Tolong, kamu adalah ibuku satu-satunya yang aku punya. Sayangku, kamu adalah di hati. Kalau begitu, tetaplah keluarga yang sesungguhnya saling bertahan bersama. Bagas mendekat dan merangkul mereka berdua. Tetaplah. Ratna, Ruth, kita akan menghadapi badai apapun. Bersama. Bertiga, Ratna menatap dua orang yang dicintainya melebihi nyawanya sendiri dan mengambil keputusan paling berani yang pernah ia buat. Baiklah, aku akan tetap di sini. Tapi kita harus sangat kuat. Kita akan kuat. Bagas berjanji bersatu. Kita tidak terkalahkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan bagikan kepada orang-orang terkasihmu. Tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa keluarga itu
Dipilih bukan hanya ditentukan oleh darah dan dari mana kamu menonton ini. Partisipasimu sangat berarti agar aku bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi dan mengubah hidup. Salam hangat dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ya.